NATO masuk ke pusat krisis dan mengungkapkan adanya pergerakan besar terkait kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Di Brussel, Sekretaris-Jenderal Mark Rutte menegaskan bahwa kesepakatan yang dipimpin oleh Donald Trump telah membuka babak baru dalam perebutan Selat Hormuz. Rutte memaparkan kesepakatan itu sebagai peluang nyata untuk mencegah Iran maju menuju senjata nuklir serta mengurangi kemampuan rudal balistiknya. Disitulah titik paling gentingnya. NATO tidak mengambil alih komando langsung operasi tersebut, tetapi menegaskan bahwa banyak sekutu siap untuk mendukung. Sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Perancis dan Inggris dengan lebih dari 40 negara berpartisipasi dalam diskusi untuk menjamin kebebasan navigasi. Pada kenyataannya, Trump berhasil mendapatkan apa yang dia cari, dan sekarang orang-orang Eropa harus menunjukkan kinerja, mengerahkan kemampuan yang mereka miliki, dan membantu mempertahankan apa yang telah dinegosiasikan, apa yang telah diungkapkan. Bagaimana lebih dari 40 negara bisa ikut serta dalam hal ini? Saya akan segera memberitahu semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Rutte berbicara sebelum pertemuan para Menteri Pertahanan NATO di Brussel dan langsung membahas topik Iran di awal pidatonya. Dia menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Trump dengan Teheran meningkatkan keamanan semua pihak karena menciptakan peluang untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dan dia mengakui bahwa Gedung Putih berhasil mendorong negosiasi yang keras. NATO sendiri mengaitkan kesepakatan tersebut dengan kebutuhan untuk menurunkan kemampuan rudal balistik Iran yang selalu menjadi inti ketegangan dengan Teheran. Selat Hormuz menjadi bagian penting dari perubahan ini. Rutte mengatakan bahwa memulihkan kebebasan melintas di rute tersebut akan menjadi kemajuan besar. Itu bukan pernyataan kecil. Hormuz adalah koridor yang dilalui kapal, minyak, gas, dan muatan strategis, serta sangat menentukan stabilitas harga internasional. Karena itu, kebebasan navigasi menjadi inti dari operasi ini. Pengungkapan terkuat muncul ketika Rutte mengkonfirmasi bahwa Prancis dan Inggris memimpin upaya untuk mendukung pemulihan keamanan maritim. NATO memantau, mendengarkan, terlibat dalam dinamika politik, tetapi bukan yang memimpin misi ini. Kepemimpinan dipegang oleh Prancis dan Inggris dengan dukungan dari sekutu dan mitra. Menurut Rutte, lebih dari 40.000 negara sudah ikut dalam pembicaraan ini untuk memastikan kebebasan navigasi dapat dipulihkan. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah membuka tekanan internasional yang nyata terhadap Teheran. Operasi ini memiliki aspek teknis yang sangat penting, yaitu pembersihan ranjau. Rutte menjelaskan bahwa salah satu kekhawatiran terbesar di selat tersebut adalah keberadaan ranjau dan perlunya teknologi untuk membersihkan serta melindungi jalur tersebut. Disitulah Eropa hadir dengan sesuatu yang bahkan Amerika Serikat sendiri tidak inginkan. Ada sekutu-sekutu Eropa dalam proporsi yang sama. Mereka memiliki kemampuan penting dalam hal pembersihan ranjau, radar, dan teknologi lain yang diperlukan untuk mengembalikan rasa aman bagi kapal-kapal dagang. Dengan kata lain, Trump telah membuka jalan secara politik dan sekarang para sekutu diminta untuk mengerahkan aset nyata di laut. Prancis dan Inggris sudah mulai mempersiapkan langkah ini. Sebelum pidato Rutte pada bulan April, kedua pemerintah tersebut telah mengumpulkan puluhan negara untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz dan mendukung misi multinasional yang murni defensif. Usulannya adalah melindungi kapal dagang, menenangkan para operator komersial, dan melakukan operasi pembersihan ranjau ketika kondisi memungkinkan. Struktur tersebut sudah mulai dibangun dan kini semakin kuat dengan adanya kesepakatan dari Trump serta konfirmasi publik yang diberikan oleh NATO. Pemerintah Inggris juga mengadakan konferensi perencanaan militer di Northwood di utara London dengan para perencana dari lebih dari 30 negara. Tujuannya adalah mengubah konsensus diplomatik menjadi rencana militer. Ini mencakup komando, kontrol, kemampuan, pengerahan pasukan, dan koordinasi dengan mitra. Logikanya sederhana, tidak cukup bagi Iran hanya mengatakan bahwa jalur itu akan dibuka. Harus dipastikan bahwa kapal-kapal dapat melintas dengan aman, tanpa ancaman ranjau, tanpa intimidasi, dan tanpa tuntutan politik yang disamarkan sebagai pengawasan maritim. G7 juga ikut memberikan tekanan. Para pemimpin ekonomi terbesar menyambut baik kesepakatan tersebut, tetapi menegaskan bahwa negosiasi harus membahas ancaman dari Iran di kawasan itu.
Dan selain itu, tuntutan tersebut juga mencakup program nuklir, aksi Teheran melalui kelompok-kelompok sekutu, serta stabilitas di Timur Tengah. Hal ini menempatkan rezim Iran dalam posisi yang tidak nyaman. Dia berusaha menampilkan sikap perlawanan, tetapi melihat negara-negara barat utama terus menyelaraskan diri dengan inti permasalahan. Trump menegaskan pesan ini dengan mengatakan, pada penutupan KTT G7, bahwa lalu lintas maritim di Selat Hormuz telah meningkat sejak pengumuman gencatan senjata. Dia juga memberikan ancaman yang jelas jika Iran melanggar kesepakatan, Amerika Serikat dapat kembali melakukan aksi militer. Pernyataan tersebut menunjukkan logika negosiasi ala Trump bukanlah kepercayaan buta pada Teheran, melainkan kesepakatan dengan tekanan, keterbukaan dengan pengawasan, gencatan senjata dengan peringatan. Iran mendapat kesempatan untuk keluar dari posisi terjepit, tetapi tanpa menerima izin penuh untuk kembali ke permainan lama. Reuters mencatat bahwa nota kesepahaman tersebut mencakup dimulainya kembali lalu lintas maritim secara penuh di Selat Hormuz, penghentian blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pembebasan dari sanksi internasional dengan syarat-syarat tertentu. Namun ada poin penting, negosiasi masih perlu menjadi kesepakatan yang mengikat dan para pihak masih bisa mundur selama hal itu belum disepakati. Detail ini menunjukkan mengapa koalisi angkatan laut sangat penting. Keamanan di laut tidak bisa hanya bergantung pada janji Teheran. Kesepakatan itu juga mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, membuka peluang untuk gencatan senjata permanen. Namun, situasinya tetap sensitif. Berita internasional sendiri menunjukkan bahwa ada ketegangan di Lebanon, kekhawatiran terhadap Hizbullah, tekanan dari Israel, dan ketidakpercayaan dari sekutu, NATO. Tidak, mereka tidak ingin terlihat sebagai pihak di balik operasi, tapi juga tidak keluar dari permainan. Houthi menegaskan bahwa aliansi sedang memantau semuanya dan banyak sekutu siap untuk mendukung. Dia menghindari mengubah misi menjadi operasi resmi NATO, tetapi tetap menjaga kekuatan politik aliansi di belakang Prancis, Inggris, dan para mitra. Bagi Teheran, pesannya sangat keras. Ini bukan hanya akan menjadi perselisihan bilateral dengan Amerika Serikat, akan ada jaringan negara-negara yang mengamati dan mendukung kebebasan bangsa-bangsa. Reaksi dari Houthi juga menunjukkan adanya perubahan di dalam aliansi itu sendiri. Selama berbulan-bulan, Trump menuntut agar negara-negara Eropa berbuat lebih banyak untuk keamanan mereka sendiri dan untuk krisis yang memengaruhi perdagangan global. Sekarang, di Selat Hormuz, Prancis, Inggris, dan sekutu lainnya tampak berusaha membuktikan kemampuan mereka. Eropa menawarkan kemampuan penyapuan ranjau, radar, teknologi maritim, dan perencanaan. Gedung Putih memberikan tekanan strategis. NATO memberikan payung politik, sehingga hasilnya adalah pengepungan diplomatik dan operasional terhadap penggunaan selat sebagai senjata oleh rezim Iran. Iran kehilangan ruang ketika perdebatan berubah dari narasi menjadi pengawasan nyata. Teheran bisa mencoba mengatakan bahwa mereka telah bertahan, bernegosiasi secara setara, atau mempertahankan kedaulatannya. Namun kenyataannya, setelah tekanan dari Amerika Serikat, rezim tersebut mendapati dirinya dikepung oleh kesepakatan G7 NATO, Prancis, Inggris, dan koalisi luas yang berkepentingan menjaga kapal-kapal tetap berlayar. Selat Hormuz tidak lagi menjadi alat tawar yang hanya dimiliki Iran dan mulai diperlakukan sebagai jalur internasional yang harus berfungsi tanpa ancaman, tanpa pungutan politik, dan tanpa pemerasan militer. Pernyataan Houthi memperkuat pandangan bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah menjadi ujian bagi seluruh dunia barat. NATO mengungkapkan bahwa para sekutu sudah bergerak untuk mendukung kebebasan navigasi. Eropa menawarkan kapasitas teknis, G7 memberikan dukungan, dan Selat Hormuz menjadi titik di mana janji Iran akan diukur. Dalam praktiknya, inilah bagian yang paling berat bagi rezim Iran. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas. Wilson Alves.